Anda menyaksikan Tribunnews Update bersama saya, Siska Bawaski. Semenjak Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP merilis daftar pemimpin terkorup dan masukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai finalis, banyak pihak yang memberikan tanggapannya. Beberapa di antaranya pasang badan untuk Jokowi, sedangkan yang lain meminta agar Presiden 2 periode tersebut segera diperiksa pihak berwenang. Mantan Ketua KPK, Abraham Samad misalnya, yang meminta lembaga anti rasuah untuk menanggapi permintaan tersebut. Dalam keterangan pada Rabu 1 Januari, Abraham menilai jika KPK tak memberi tanggapan, maka anggapan publik soal pimpinan KPK adalah orang-orang Jokowi benar adanya. Sementara itu, sejumlah pihak pasang badan untuk Jokowi terkait rilis dari OCCRP tersebut. Misalnya relawan pro Jokowi atau Projo yang menganggap publikasi OCCRP adalah upaya framing jahat yang tak hanya merugikan nama baik Jokowi, tapi juga mencederai martabat bangsa Indonesia. Sekretaris Jenderal Projo, Handoko, dalam keterangan pada Rabu 1 Januari mempersilahkan pihak yang memiliki bukti konkret mengenai tuduhan tersebut untuk membawa masalah ini ke ranah hukum. Sementara itu, Ketua Umum Jokowi Mania Immanuel Ebenezer meragukan kredibilitas OCCRP. Bahkan Noel menilai rilis dari lembaga yang berpusat di Amsterdam, Belanda ini pesanan dari kelompok tertentu. Namun sebelumnya Jokowi sendiri sudah memberikan respons terkait rilis OCCRP terhadap dirinya. Jokowi menganggap bahwa rilis OCCRP merupakan bagian dari fitnah dan framing jahat terhadap dirinya. Ia lantas meminta tuduhan tersebut dibuktikan. Menurut Jokowi, belakangan ini banyak sekali tuduhan tak berdasar yang dialamatkan padanya. Dikatakan oleh Jokowi bahwa siapapun bisa memakai cara apapun untuk menuduh dirinya. Adapun dalam daftar tersebut, Jokowi bersanding dengan sejumlah nama pemimpin atau mantan pemimpin dunia lainnya. Sosok yang jadi Person of the Year dalam kategori terkorup adalah mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad yang baru saja digulingkan oleh kelompok militan Hayat Tahrir al-Sham pada awal Desember 2024. Penentuan tokoh yang masuk sebagai finalis dilakukan OCCRP berdasarkan voting terbanyak dari para pembaca hingga jurnalis di dunia. Sementara penentuan para tokoh yang menjadi finalis merupakan masukan dari publik, pembaca, jurnalis, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribunnews Update bersama saya, Siska Bawaski. Semenjak Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP merilis daftar pemimpin terkorup dan masukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai finalis, banyak pihak yang memberikan tanggapannya. Beberapa di antaranya pasang badan untuk Jokowi, sedangkan yang lain meminta agar Presiden 2 periode tersebut segera diperiksa pihak berwenang. Mantan Ketua KPK, Abraham Samad misalnya, yang meminta lembaga anti rasuah untuk menanggapi permintaan tersebut. Dalam keterangan pada Rabu 1 Januari, Abraham menilai jika KPK tak memberi tanggapan, maka anggapan publik soal pimpinan KPK adalah orang-orang Jokowi benar adanya. Sementara itu, sejumlah pihak pasang badan untuk Jokowi terkait rilis dari OCCRP tersebut. Misalnya relawan pro Jokowi atau Projo yang menganggap publikasi OCCRP adalah upaya framing jahat yang tak hanya merugikan nama baik Jokowi, tapi juga mencederai martabat bangsa Indonesia. Sekretaris Jenderal Projo,
Handoko dalam keterangan pada Rabu 1 Januari mempersilahkan pihak yang memiliki bukti konkret mengenai tuduhan tersebut untuk membawa masalah ini ke ranah hukum. Sementara itu, Ketua Umum Jokowi Mania Immanuel Ebenezer meragukan kredibilitas OCCRP. Bahkan Noel menilai rilis dari lembaga yang berpusat di Amsterdam, Belanda ini pesanan dari kelompok tertentu. Adapun sebelumnya, Jokowi sendiri sudah memberikan respons terkait rilis OCCRP terhadap dirinya. Jokowi menganggap bahwa rilis OCCRP merupakan bagian dari fitnah dan framing jahat terhadap dirinya. Ia lantas meminta tuduhan tersebut dibuktikan. Menurut Jokowi, belakangan ini banyak sekali tuduhan tak berdasar yang dialamatkan padanya. Dikatakan oleh Jokowi bahwa siapapun bisa memakai cara apapun untuk menuduh dirinya. Adapun dalam daftar tersebut, Jokowi bersanding dengan sejumlah nama pemimpin atau mantan pemimpin dunia lainnya. Sosok yang jadi Person of the Year dalam kategori terkorup adalah mantan Presiden Suriah, Bashar al-Assad yang baru saja digulingkan oleh kelompok militan Hayat Tahrir al-Sham pada awal Desember 2024. Penentuan tokoh yang masuk sebagai finalis dilakukan OCCRP berdasarkan voting terbanyak dari para pembaca hingga jurnalis di dunia. Sementara penentuan para tokoh yang menjadi finalis merupakan masukan dari publik, pembaca, jurnalis, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Bawaski. Semenjak Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP merilis daftar pemimpin terkorup dan masukkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai finalis, banyak pihak yang memberikan tanggapannya. Beberapa di antaranya pasang badan untuk Jokowi, sedangkan yang lain meminta agar Presiden 2 periode tersebut segera diperiksa pihak berwenang. Mantan Ketua KPK, Abraham Samad misalnya, yang meminta lembaga anti rasuah untuk menanggapi permintaan tersebut. Dalam keterangan pada Rabu 1 Januari, Abraham menilai jika KPK tak memberi tanggapan, maka anggapan publik soal pimpinan KPK adalah orang-orang Jokowi benar adanya. Sementara itu, sejumlah pihak pasang badan untuk Jokowi terkait rilis dari OCCRP tersebut. Misalnya relawan pro Jokowi atau Projo yang menganggap publikasi OCCRP adalah upaya framing jahat yang tak hanya merugikan nama baik Jokowi, tapi juga mencederai martabat bangsa Indonesia. Sekretaris Jenderal Projo, Handoko dalam keterangan pada Rabu 1 Januari mempersilahkan pihak yang memiliki bukti konkret mengenai tuduhan tersebut untuk membawa masalah ini ke ranah hukum. Sementara itu, Ketua Umum Jokowi Mania Immanuel Ebenezer meragukan kredibilitas OCCRP. Bahkan Noel menilai rilis dari lembaga yang berpusat di Amsterdam, Belanda ini pesanan dari kelompok tertentu. Adapun sebelumnya, Jokowi sendiri sudah memberikan respons terkait rilis OCCRP terhadap dirinya. Jokowi menganggap bahwa rilis OCCRP merupakan bagian dari fitnah dan framing jahat terhadap dirinya. Ia lantas meminta tuduhan tersebut dibuktikan. Menurut Jokowi, belakangan ini banyak sekali tuduhan tak berdasar yang dialamatkan padanya. Dikatakan oleh Jokowi bahwa siapapun bisa memakai cara apapun untuk menuduh dirinya. Adapun dalam daftar tersebut, Jokowi bersanding dengan sejumlah nama pemimpin atau mantan pemimpin dunia lainnya. Sosok yang jadi Person of the Year dalam kategori terkorup adalah mantan Presiden Suriah,
Bashar al-Assad yang baru saja digulingkan oleh kelompok militan Hayat Tahrir al-Sham pada awal Desember 2024. Penentuan tokoh yang masuk sebagai finalis dilakukan OCCRP berdasarkan voting terbanyak dari para pembaca hingga jurnalis di dunia. Sementara penentuan para tokoh yang menjadi finalis merupakan masukan dari publik, pembaca, jurnalis, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Bawaski. Semenjak Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP merilis daftar pemimpin terkorup dan masukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai finalis, banyak pihak yang memberikan tanggapannya. Beberapa di antaranya pasang badan untuk Jokowi, sedangkan yang lain meminta agar Presiden 2 periode tersebut segera diperiksa pihak berwenang. Mantan Ketua KPK, Abraham Samad misalnya, yang meminta lembaga anti rasuah untuk menanggapi permintaan tersebut. Dalam keterangan pada Rabu 1 Januari, Abraham menilai jika KPK tak memberi tanggapan, maka anggapan publik soal pimpinan KPK adalah orang-orang Jokowi benar adanya. Sementara itu, sejumlah pihak pasang badan untuk Jokowi terkait rilis dari OCCRP tersebut. Misalnya relawan pro Jokowi atau Projo yang menganggap publikasi OCCRP adalah upaya framing jahat yang tak hanya merugikan nama baik Jokowi, tapi juga mencederai martabat bangsa Indonesia. Sekretaris Jenderal Projo, Handoko, dalam keterangan pada Rabu 1 Januari mempersilahkan pihak yang memiliki bukti konkret mengenai tuduhan tersebut untuk membawa masalah ini ke ranah hukum. Sementara itu, Ketua Umum Jokowi Mania Immanuel Ebenezer meragukan kredibilitas OCCRP. Bahkan Noel menilai rilis dari lembaga yang berpusat di Amsterdam, Belanda ini pesanan dari kelompok tertentu. Namun sebelumnya, Jokowi sendiri sudah memberikan respons terkait rilis OCCRP terhadap dirinya. Jokowi menganggap bahwa rilis OCCRP merupakan bagian dari fitnah dan framing jahat terhadap dirinya. Ia lantas meminta tuduhan tersebut dibuktikan. Menurut Jokowi, belakangan ini banyak sekali tuduhan tak berdasar yang dialamatkan padanya. Dikatakan oleh Jokowi bahwa siapapun bisa memakai cara apapun untuk menuduh dirinya. Adapun dalam daftar tersebut, Jokowi bersanding dengan sejumlah nama pemimpin atau mantan pemimpin dunia lainnya. Sosok yang jadi Person of the Year dalam kategori terkorup adalah mantan Presiden Suriah, Bashar al-Assad yang baru saja digulingkan oleh kelompok militan Hayat Tahrir al-Sham pada awal Desember 2024. Penentuan tokoh yang masuk sebagai finalis dilakukan OCCRP berdasarkan voting terbanyak dari para pembaca hingga jurnalis di dunia. Sementara penentuan para tokoh yang menjadi finalis merupakan masukan dari publik, pembaca, jurnalis, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribunnews Update bersama saya, Siska Bawaski. Semenjak Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP merilis daftar pemimpin terkorup dan masukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai finalis, banyak pihak yang memberikan tanggapannya. Beberapa di antaranya pasang badan untuk Jokowi, sedangkan yang lain meminta agar Presiden 2 periode tersebut segera diperiksa pihak berwenang. Mantan Ketua KPK, Abraham Samad misalnya, yang meminta lembaga anti rasuah untuk menanggapi permintaan tersebut. Dalam keterangan pada Rabu 1 Januari, Abraham menilai jika KPK tak memberi tanggapan, maka anggapan publik soal pimpinan KPK adalah orang-orang Jokowi benar adanya. Sementara itu, sejumlah pihak pasang badan untuk Jokowi terkait rilis dari OCCRP tersebut. Misalnya relawan pro Jokowi atau Projo yang menganggap publikasi OCCRP adalah upaya framing jahat yang tak hanya merugikan nama baik Jokowi, tapi juga mencederai martabat bangsa Indonesia. Sekretaris Jenderal Projo, Handoko, dalam keterangan pada Rabu 1 Januari mempersilahkan pihak yang memiliki bukti konkret mengenai tuduhan tersebut untuk membawa masalah ini ke ranah hukum. Sementara itu, Ketua Umum Jokowi Mania Immanuel Ebenezer meragukan kredibilitas OCCRP. Bahkan Noel menilai rilis dari lembaga yang berpusat di Amsterdam, Belanda ini pesanan dari kelompok tertentu. Adapun sebelumnya, Jokowi sendiri sudah memberikan respons terkait rilis OCCRP terhadap dirinya. Jokowi menganggap bahwa rilis OCCRP merupakan bagian dari fitnah dan framing jahat terhadap dirinya. Ia lantas meminta tuduhan tersebut dibuktikan. Menurut Jokowi, belakangan ini banyak sekali tuduhan tak berdasar yang dialamatkan padanya. Dikatakan oleh Jokowi bahwa siapapun bisa memakai cara apapun untuk menuduh dirinya. Adapun dalam daftar tersebut, Jokowi bersanding dengan sejumlah nama pemimpin atau mantan pemimpin dunia lainnya. Sosok yang jadi Person of the Year dalam kategori terkorup adalah mantan Presiden Suriah, Bashar al-Assad, yang baru saja digulingkan oleh kelompok militan Hayat Tahrir al-Sham pada awal Desember 2024. Penentuan tokoh yang masuk sebagai finalis dilakukan OCCRP berdasarkan voting terbanyak dari para pembaca hingga jurnalis di dunia. Sementara penentuan para tokoh yang menjadi finalis merupakan masukan dari publik, pembaca, jurnalis, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribunnews Update bersama saya, Siska Bawaski. Semenjak Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP merilis daftar pemimpin terkorup dan masukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai finalis, banyak pihak yang memberikan tanggapannya. Beberapa di antaranya pasang badan untuk Jokowi, sedangkan yang lain meminta agar Presiden 2 periode tersebut segera diperiksa pihak berwenang. Mantan Ketua KPK, Abraham Samad misalnya, yang meminta lembaga anti rasuah untuk menanggapi permintaan tersebut. Dalam keterangan pada Rabu 1 Januari, Abraham menilai jika KPK tak memberi tanggapan, maka anggapan publik soal pimpinan KPK adalah orang-orang Jokowi benar adanya. Sementara itu,
Sejumlah pihak pasang badan untuk Jokowi terkait rilis dari OCCRP tersebut. Misalnya relawan pro Jokowi atau Projo yang menganggap publikasi OCCRP adalah upaya framing jahat yang tak hanya merugikan nama baik Jokowi, tapi juga mencederai martabat bangsa Indonesia. Sekretaris Jenderal Projo, Handoko, dalam keterangan pada Rabu 1 Januari mempersilahkan pihak yang memiliki bukti konkret mengenai tuduhan tersebut untuk membawa masalah ini ke ranah hukum. Sementara itu, Ketua Umum Jokowi Mania Immanuel Ebenezer meragukan kredibilitas OCCRP. Bahkan Noel menilai rilis dari lembaga yang berpusat di Amsterdam, Belanda ini pesanan dari kelompok tertentu. Adapun sebelumnya, Jokowi sendiri sudah memberikan respons terkait rilis OCCRP terhadap dirinya. Jokowi menganggap bahwa rilis OCCRP merupakan bagian dari fitnah dan framing jahat terhadap dirinya. Ia lantas meminta tuduhan tersebut dibuktikan. Menurut Jokowi, belakangan ini banyak sekali tuduhan tak berdasar yang dialamatkan padanya. Dikatakan oleh Jokowi bahwa siapapun bisa memakai cara apapun untuk menuduh dirinya. Adapun dalam daftar tersebut, Jokowi bersanding dengan sejumlah nama pemimpin atau mantan pemimpin dunia lainnya. Sosok yang jadi Person of the Year dalam kategori terkorup adalah mantan Presiden Suriah, Bashar al-Assad, yang baru saja digulingkan oleh kelompok militan Hayat Tahrir al-Sham pada awal Desember 2024. Penentuan tokoh yang masuk sebagai finalis dilakukan OCCRP berdasarkan voting terbanyak dari para pembaca hingga jurnalis di dunia. Sementara penentuan para tokoh yang menjadi finalis merupakan masukan dari publik, pembaca, jurnalis, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Bawaski. Semenjak Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP merilis daftar pemimpin terkorup dan masukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai finalis, banyak pihak yang memberikan tanggapannya. Beberapa di antaranya pasang badan untuk Jokowi, sedangkan yang lain meminta agar Presiden 2 periode tersebut segera diperiksa pihak berwenang. Mantan Ketua KPK, Abraham Samad misalnya, yang meminta lembaga anti rasuah untuk menanggapi permintaan tersebut. Dalam keterangan pada Rabu 1 Januari, Abraham menilai jika KPK tak memberi tanggapan, maka anggapan publik soal pimpinan KPK adalah orang-orang Jokowi benar adanya. Sementara itu, sejumlah pihak pasang badan untuk Jokowi terkait rilis dari OCCRP tersebut. Misalnya relawan pro Jokowi atau Projo yang menganggap publikasi OCCRP adalah upaya framing jahat yang tak hanya merugikan nama baik Jokowi, tapi juga mencederai martabat bangsa Indonesia. Sekretaris Jenderal Projo, Handoko, dalam keterangan pada Rabu 1 Januari mempersilahkan pihak yang memiliki bukti konkret mengenai tuduhan tersebut untuk membawa masalah ini ke ranah hukum. Sementara itu, Ketua Umum Jokowi Mania Immanuel Ebenezer meragukan kredibilitas OCCRP. Bahkan Noel menilai rilis dari lembaga yang berpusat di Amsterdam, Belanda ini pesanan dari kelompok tertentu. Adapun sebelumnya, Jokowi sendiri sudah memberikan respons terkait rilis OCCRP terhadap dirinya. Jokowi menganggap bahwa rilis OCCRP merupakan bagian dari fitnah dan framing jahat terhadap dirinya. Ia lantas meminta tuduhan tersebut dibuktikan. Menurut Jokowi,
belakangan ini banyak sekali tuduhan tak berdasar yang dialamatkan padanya. Dikatakan oleh Jokowi bahwa siapapun bisa memakai cara apapun untuk menuduh dirinya. Adapun dalam daftar tersebut, Jokowi bersanding dengan sejumlah nama pemimpin atau mantan pemimpin dunia lainnya. Sosok yang jadi Person of the Year dalam kategori terkorup adalah mantan Presiden Suriah, Bashar al-Assad yang baru saja digulingkan oleh kelompok militan Hayat Tahrir al-Sham pada awal Desember 2024. Penentuan tokoh yang masuk sebagai finalis dilakukan OCCRP berdasarkan voting terbanyak dari para pembaca hingga jurnalis di dunia. Sementara penentuan para tokoh yang menjadi finalis merupakan masukan dari publik, pembaca, jurnalis, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Bawaski. Semenjak Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP merilis daftar pemimpin terkorup dan memasukkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai finalis, banyak pihak yang memberikan tanggapannya. Beberapa di antaranya pasang badan untuk Jokowi, sedangkan yang lain meminta agar Presiden 2 periode tersebut segera diperiksa pihak berwenang. Mantan Ketua KPK, Abraham Samad misalnya, yang meminta lembaga anti rasuah untuk menanggapi permintaan tersebut. Dalam keterangan pada Rabu 1 Januari, Abraham menilai jika KPK tak memberi tanggapan, maka anggapan publik soal pimpinan KPK adalah orang-orang Jokowi benar adanya. Sementara itu, sejumlah pihak pasang badan untuk Jokowi terkait rilis dari OCCRP tersebut. Misalnya relawan pro Jokowi atau Projo yang menganggap publikasi OCCRP adalah upaya framing jahat yang tak hanya merugikan nama baik Jokowi, tapi juga mencederai martabat bangsa Indonesia. Sekretaris Jenderal Projo, Handoko, dalam keterangan pada Rabu 1 Januari mempersilahkan pihak yang memiliki bukti konkret mengenai tuduhan tersebut untuk membawa masalah ini ke ranah hukum. Sementara itu, Ketua Umum Jokowi Mania Immanuel Ebenezer meragukan kredibilitas OCCRP. Bahkan Noel menilai rilis dari lembaga yang berpusat di Amsterdam, Belanda ini pesanan dari kelompok tertentu. Adapun sebelumnya, Jokowi sendiri sudah memberikan respons terkait rilis OCCRP terhadap dirinya. Jokowi menganggap bahwa rilis OCCRP merupakan bagian dari fitnah dan framing jahat terhadap dirinya. Ia lantas meminta tuduhan tersebut dibuktikan. Menurut Jokowi, belakangan ini banyak sekali tuduhan tak berdasar yang dialamatkan padanya. Dikatakan oleh Jokowi bahwa siapapun bisa memakai cara apapun untuk menuduh dirinya. Adapun dalam daftar tersebut, Jokowi bersanding dengan sejumlah nama pemimpin atau mantan pemimpin dunia lainnya. Sosok yang jadi Person of the Year dalam kategori terkorup adalah mantan Presiden Suriah, Bashar al-Assad yang baru saja digulingkan oleh kelompok militan Hayat Tahrir al-Sham pada awal Desember 2024. Penentuan tokoh yang masuk sebagai finalis dilakukan OCCRP berdasarkan voting terbanyak dari para pembaca hingga jurnalis di dunia. Sementara penentuan para tokoh yang menjadi finalis merupakan masukan dari publik, pembaca, jurnalis, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Bawaski. Semenjak Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP merilis daftar pemimpin terkorup dan masukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai finalis, banyak pihak yang memberikan tanggapannya. Beberapa di antaranya pasang badan untuk Jokowi, sedangkan yang lain meminta agar Presiden 2 periode tersebut segera diperiksa pihak berwenang. Mantan Ketua KPK, Abraham Samad misalnya, yang meminta lembaga anti rasuah untuk menanggapi permintaan tersebut. Dalam keterangan pada Rabu 1 Januari, Abraham menilai jika KPK tak memberi tanggapan, maka anggapan publik soal pimpinan KPK adalah orang-orang Jokowi benar adanya. Sementara itu, sejumlah pihak pasang badan untuk Jokowi terkait rilis dari OCCRP tersebut. Misalnya relawan pro Jokowi atau Projo yang menganggap publikasi OCCRP adalah upaya framing jahat yang tak hanya merugikan nama baik Jokowi, tapi juga mencederai martabat bangsa Indonesia. Sekretaris Jenderal Projo, Handoko, dalam keterangan pada Rabu 1 Januari mempersilahkan pihak yang memiliki bukti konkret mengenai tuduhan tersebut untuk membawa masalah ini ke ranah hukum. Sementara itu, Ketua Umum Jokowi Mania Immanuel Ebenezer meragukan kredibilitas OCCRP. Bahkan Noel menilai rilis dari lembaga yang berpusat di Amsterdam, Belanda ini pesanan dari kelompok tertentu. Adapun sebelumnya, Jokowi sendiri sudah memberikan respons terkait rilis OCCRP terhadap dirinya. Jokowi menganggap bahwa rilis OCCRP merupakan bagian dari fitnah dan framing jahat terhadap dirinya. Ia lantas meminta tuduhan tersebut dibuktikan. Menurut Jokowi, belakangan ini banyak sekali tuduhan tak berdasar yang dialamatkan padanya. Dikatakan oleh Jokowi bahwa siapapun bisa memakai cara apapun untuk menuduh dirinya. Adapun dalam daftar tersebut, Jokowi bersanding dengan sejumlah nama pemimpin atau mantan pemimpin dunia lainnya. Sosok yang jadi Person of the Year dalam kategori terkorup adalah mantan Presiden Suriah, Bashar al-Assad, yang baru saja digulingkan oleh kelompok militan Hayat Tahrir al-Sham pada awal Desember 2024. Penentuan tokoh yang masuk sebagai finalis dilakukan OCCRP berdasarkan voting terbanyak dari para pembaca hingga jurnalis di dunia. Sementara penentuan para tokoh yang menjadi finalis merupakan masukan dari publik, pembaca, jurnalis, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Bawaski. Semenjak Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP merilis daftar pemimpin terkorup dan masukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai finalis, banyak pihak yang memberikan tanggapannya. Beberapa di antaranya pasang badan untuk Jokowi, sedangkan yang lain meminta agar Presiden 2 periode tersebut segera diperiksa pihak berwenang. Mantan Ketua KPK, Abraham Samad misalnya, yang meminta lembaga anti rasuah untuk menanggapi permintaan tersebut. Dalam keterangan pada Rabu 1 Januari, Abraham menilai jika KPK tak memberi tanggapan, maka anggapan publik
soal pimpinan KPK adalah orang-orang Jokowi benar adanya. Sementara itu, sejumlah pihak pasang badan untuk Jokowi terkait rilis dari OCCRP tersebut. Misalnya relawan pro Jokowi atau Projo yang menganggap publikasi OCCRP adalah upaya framing jahat yang tak hanya merugikan nama baik Jokowi, tapi juga mencederai martabat bangsa Indonesia. Sekretaris Jenderal Projo, Handoko, dalam keterangan pada Rabu 1 Januari mempersilahkan pihak yang memiliki bukti konkret mengenai tuduhan tersebut untuk membawa masalah ini ke ranah hukum. Sementara itu, Ketua Umum Jokowi Mania Immanuel Ebenezer meragukan kredibilitas OCCRP. Bahkan Noel menilai rilis dari lembaga yang berpusat di Amsterdam, Belanda ini pesanan dari kelompok tertentu. Namun sebelumnya Jokowi sendiri sudah memberikan respons terkait rilis OCCRP terhadap dirinya. Jokowi menganggap bahwa rilis OCCRP merupakan bagian dari fitnah dan framing jahat terhadap dirinya. Ia lantas meminta tuduhan tersebut dibuktikan. Menurut Jokowi, belakangan ini banyak sekali tuduhan tak berdasar yang dialamatkan padanya. Dikatakan oleh Jokowi bahwa siapapun bisa memakai cara apapun untuk menuduh dirinya. Adapun dalam daftar tersebut, Jokowi bersanding dengan sejumlah nama pemimpin atau mantan pemimpin dunia lainnya. Sosok yang jadi Person of the Year dalam kategori terkorup adalah mantan Presiden Suriah, Bashar al-Assad, yang baru saja digulingkan oleh kelompok militan Hayat Tahrir al-Sham pada awal Desember 2024. Penentuan tokoh yang masuk sebagai finalis dilakukan OCCRP berdasarkan voting terbanyak dari para pembaca hingga jurnalis di dunia. Sementara penentuan para tokoh yang menjadi finalis merupakan masukan dari publik, pembaca, jurnalis, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Bawaski. Semenjak Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP merilis daftar pemimpin terkorup dan masukan kandidat ke-7 Joko Widodo sebagai finalis, banyak pihak yang memberikan tanggapannya. Beberapa di antaranya pasang badan untuk Jokowi, sedangkan yang lain meminta agar Presiden 2 periode tersebut segera diperiksa pihak berwenang. Mantan Ketua KPK, Abraham Samad misalnya, yang meminta lembaga antiraswa untuk menanggapi permintaan tersebut. Dalam keterangan pada Rabu 1 Januari, Abraham menilai jika KPK tak memberi tanggapan, maka anggapan publik soal pimpinan KPK adalah orang-orang Jokowi benar adanya. Sementara itu, sejumlah pihak pasang badan untuk Jokowi terkait rilis dari OCCRP tersebut. Misalnya relawan pro Jokowi atau Projo yang menganggap publikasi OCCRP adalah upaya framing jahat yang tak hanya merugikan nama baik Jokowi, tapi juga mencederai martabat bangsa Indonesia. Sekretaris Jenderal Projo, Handoko, dalam keterangan pada Rabu 1 Januari mempersilahkan pihak yang memiliki bukti konkret mengenai tuduhan tersebut untuk membawa masalah ini ke ranah hukum. Sementara itu, Ketua Umum Jokowi Mania Immanuel Ebenezer meragukan kredibilitas OCCRP. Bahkan Noel menilai rilis dari lembaga yang berpusat di Amsterdam, Belanda ini pesanan dari kelompok tertentu. Namun sebelumnya Jokowi sendiri sudah memberikan respons terkait rilis OCCRP terhadap dirinya. Jokowi menganggap bahwa rilis OCCRP merupakan bagian dari fitnah dan framing jahat terhadap dirinya.
Ia lantas meminta tuduhan tersebut dibuktikan. Menurut Jokowi, belakangan ini banyak sekali tuduhan tak berdasar yang dialamatkan padanya. Dikatakan oleh Jokowi bahwa siapapun bisa memakai cara apapun untuk menuduh dirinya. Adapun dalam daftar tersebut, Jokowi bersanding dengan sejumlah nama pemimpin atau mantan pemimpin dunia lainnya. Sosok yang jadi Person of the Year dalam kategori terkorup adalah mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad yang baru saja digulingkan oleh kelompok militan Hayat Tahrir al-Sham pada awal Desember 2024. Penentuan tokoh yang masuk sebagai finalis dilakukan OCCRP berdasarkan voting terbanyak dari para pembaca hingga jurnalis di dunia. Sementara penentuan para tokoh yang menjadi finalis merupakan masukan dari publik, pembaca, jurnalis, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP. Anda menyaksikan Tribun Update bersama saya, Siska Bawaski. Semenjak Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP merilis daftar pemimpin terkorup dan masukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai finalis, banyak pihak yang memberikan tanggapannya. Beberapa di antaranya pasang badan untuk Jokowi, sedangkan yang lain meminta agar Presiden 2 periode tersebut segera diperiksa pihak berwenang. Mantan Ketua KPK, Abraham Samad misalnya, yang meminta lembaga anti rasuah untuk menanggapi permintaan tersebut. Dalam keterangan pada Rabu 1 Januari, Abraham menilai jika KPK tak memberi tanggapan, maka anggapan publik soal pimpinan KPK adalah orang-orang Jokowi benar adanya. Sementara itu, sejumlah pihak pasang badan untuk Jokowi terkait rilis dari OCCRP tersebut. Misalnya relawan pro Jokowi atau Projo yang menganggap publikasi OCCRP adalah upaya framing jahat yang tak hanya merugikan nama baik Jokowi, tapi juga mencederai martabat bangsa Indonesia. Sekretaris Jenderal Projo, Handoko, dalam keterangan pada Rabu 1 Januari mempersilahkan pihak yang memiliki bukti konkret mengenai tuduhan tersebut untuk membawa masalah ini ke ranah hukum. Sementara itu, Ketua Umum Jokowi Mania Immanuel Ebenezer meragukan kredibilitas OCCRP. Bahkan Noel menilai rilis dari lembaga yang berpusat di Amsterdam, Belanda ini pesanan dari kelompok tertentu. Adapun sebelumnya, Jokowi sendiri sudah memberikan respons terkait rilis OCCRP terhadap dirinya. Jokowi menganggap bahwa rilis OCCRP merupakan bagian dari fitnah dan framing jahat terhadap dirinya. Ia lantas meminta tuduhan tersebut dibuktikan. Menurut Jokowi, belakangan ini banyak sekali tuduhan tak berdasar yang dialamatkan padanya. Dikatakan oleh Jokowi bahwa siapapun bisa memakai cara apapun untuk menuduh dirinya. Adapun dalam daftar tersebut, Jokowi bersanding dengan sejumlah nama pemimpin atau mantan pemimpin dunia lainnya. Sosok yang jadi Person of the Year dalam kategori terkorup adalah mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad yang baru saja digulingkan oleh kelompok militan Hayat Tahrir al-Sham pada awal Desember 2024. Penentuan tokoh yang masuk sebagai finalis dilakukan OCCRP berdasarkan voting terbanyak dari para pembaca hingga jurnalis di dunia. Sementara penentuan para tokoh yang menjadi finalis merupakan masukan dari publik, pembaca, jurnalis, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Bawaski. Semenjak Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP merilis daftar pemimpin terkorup dan masukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai finalis, banyak pihak yang memberikan tanggapannya. Beberapa di antaranya pasang badan untuk Jokowi, sedangkan yang lain meminta agar Presiden 2 periode tersebut segera diperiksa pihak berwenang. Mantan Ketua KPK, Abraham Samad misalnya, yang meminta lembaga anti rasuah untuk menanggapi permintaan tersebut. Dalam keterangan pada Rabu 1 Januari, Abraham menilai jika KPK tak memberi tanggapan, maka anggapan publik soal pimpinan KPK adalah orang-orang Jokowi benar adanya. Sementara itu, sejumlah pihak pasang badan untuk Jokowi terkait rilis dari OCCRP tersebut. Misalnya relawan pro Jokowi atau Projo yang menganggap publikasi OCCRP adalah upaya framing jahat yang tak hanya merugikan nama baik Jokowi, tapi juga mencederai martabat bangsa Indonesia. Sekretaris Jenderal Projo, Handoko, dalam keterangan pada Rabu 1 Januari mempersilahkan pihak yang memiliki bukti konkret mengenai tuduhan tersebut untuk membawa masalah ini ke ranah hukum. Sementara itu, Ketua Umum Jokowi Mania Immanuel Ebenezer meragukan kredibilitas OCCRP. Bahkan Noel menilai rilis dari lembaga yang berpusat di Amsterdam, Belanda ini pesanan dari kelompok tertentu. Adapun sebelumnya, Jokowi sendiri sudah memberikan respons terkait rilis OCCRP terhadap dirinya. Jokowi menganggap bahwa rilis OCCRP merupakan bagian dari fitnah dan framing jahat terhadap dirinya. Ia lantas meminta tuduhan tersebut dibuktikan. Menurut Jokowi, belakangan ini banyak sekali tuduhan tak berdasar yang dialamatkan padanya. Dikatakan oleh Jokowi bahwa siapapun bisa memakai cara apapun untuk menuduh dirinya. Adapun dalam daftar tersebut, Jokowi bersanding dengan sejumlah nama pemimpin atau mantan pemimpin dunia lainnya. Sosok yang jadi Person of the Year dalam kategori terkorup adalah mantan Presiden Suriah, Bashar al-Assad, yang baru saja digulingkan oleh kelompok militan Hayat Tahrir al-Sham pada awal Desember 2024. Penentuan tokoh yang masuk sebagai finalis dilakukan OCCRP berdasarkan voting terbanyak dari para pembaca hingga jurnalis di dunia. Sementara penentuan para tokoh yang menjadi finalis merupakan masukan dari publik, pembaca, jurnalis, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Bawaski. Semenjak Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP merilis daftar pemimpin terkorup dan masukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai finalis, banyak pihak yang memberikan tanggapannya. Beberapa di antaranya pasang badan untuk Jokowi, sedangkan yang lain meminta agar Presiden 2 periode tersebut segera diperiksa pihak berwenang. Mantan Ketua KPK, Abraham Samad misalnya, yang meminta lembaga anti rasuah untuk 1 Januari, Abraham menilai jika KPK tak memberi tanggapan, maka anggapan publik soal pimpinan KPK adalah orang-orang Jokowi benar adanya. Sementara itu,
Sejumlah pihak pasang badan untuk Jokowi terkait rilis dari OCCRP tersebut. Misalnya relawan pro Jokowi atau Projo yang menganggap publikasi OCCRP adalah upaya framing jahat yang tak hanya merugikan nama baik Jokowi, tapi juga mencederai martabat bangsa Indonesia. Sekretaris Jenderal Projo, Handoko, dalam keterangan pada Rabu 1 Januari mempersilahkan pihak yang memiliki bukti konkret mengenai tuduhan tersebut untuk membawa masalah ini ke ranah hukum. Sementara itu, Ketua Umum Jokowi Mania Immanuel Ebenezer meragukan kredibilitas OCCRP. Bahkan Noel menilai rilis dari lembaga yang berpusat di Amsterdam, Belanda ini pesanan dari kelompok tertentu. Adapun sebelumnya, Jokowi sendiri sudah memberikan respons terkait rilis OCCRP terhadap dirinya. Jokowi menganggap bahwa rilis OCCRP merupakan bagian dari fitnah dan framing jahat terhadap dirinya. Ia lantas meminta tuduhan tersebut dibuktikan. Menurut Jokowi, belakangan ini banyak sekali tuduhan tak berdasar yang dialamatkan padanya. Dikatakan oleh Jokowi bahwa siapapun bisa memakai cara apapun untuk menuduh dirinya. Adapun dalam daftar tersebut, Jokowi bersanding dengan sejumlah nama pemimpin atau mantan pemimpin dunia lainnya. Sosok yang jadi Person of the Year dalam kategori terkorup adalah mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad yang baru saja digulingkan oleh kelompok militan Hayat Tahrir al-Sham pada awal Desember 2024. Penentuan tokoh yang masuk sebagai finalis dilakukan OCCRP berdasarkan voting terbanyak dari para pembaca hingga jurnalis di dunia. Sementara penentuan para tokoh yang menjadi finalis merupakan masukan dari publik, pembaca, jurnalis, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Bawaski. Semenjak Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP merilis daftar pemimpin terkorup dan masukkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai finalis, banyak pihak yang memberikan tanggapannya. Beberapa di antaranya pasang badan untuk Jokowi, sedangkan yang lain meminta agar Presiden 2 periode tersebut segera diperiksa pihak berwenang. Mantan Ketua KPK, Abraham Samad misalnya, yang meminta lembaga anti rasuah untuk menanggapi permintaan tersebut. Dalam keterangan pada Rabu 1 Januari, Abraham menilai jika KPK tak memberi tanggapan, maka anggapan publik soal pimpinan KPK adalah orang-orang Jokowi benar adanya. Sementara itu, sejumlah pihak pasang badan untuk Jokowi terkait rilis dari OCCRP tersebut. Misalnya relawan pro Jokowi atau Projo yang menganggap publikasi OCCRP adalah upaya framing jahat yang tak hanya merugikan nama baik Jokowi, tapi juga mencederai martabat bangsa Indonesia. Sekretaris Jenderal Projo, Handoko, dalam keterangan pada Rabu 1 Januari mempersilahkan pihak yang memiliki bukti konkret mengenai tuduhan tersebut untuk membawa masalah ini ke ranah hukum. Sementara itu, Ketua Umum Jokowi Mania Immanuel Ebenezer meragukan kredibilitas OCCRP. Bahkan Noel menilai rilis dari lembaga yang berpusat di Amsterdam, Belanda ini pesanan dari kelompok tertentu. Adapun sebelumnya, Jokowi sendiri sudah memberikan respons terkait rilis OCCRP terhadap dirinya. Jokowi menganggap bahwa rilis OCCRP merupakan bagian fitnah dan framing jahat terhadap dirinya. Ia lantas meminta tuduhan tersebut dibuktikan. Menurut Jokowi,
belakangan ini banyak sekali tuduhan tak berdasar yang dialamatkan padanya. Dikatakan oleh Jokowi bahwa siapapun bisa memakai cara apapun untuk menuduh dirinya. Adapun dalam daftar tersebut, Jokowi bersanding dengan sejumlah nama pemimpin atau mantan pemimpin dunia lainnya. Sosok yang jadi Person of the Year dalam kategori terkorup adalah mantan Presiden Suriah, Bashar al-Assad yang baru saja digulingkan oleh kelompok militan Hayat Tahrir al-Sham pada awal Desember 2024. Penentuan tokoh yang masuk sebagai finalis dilakukan OCCRP berdasarkan voting terbanyak dari para pembaca hingga jurnalis di dunia. Sementara penentuan para tokoh yang menjadi finalis merupakan masukan dari publik, pembaca, jurnalis, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Bawaski. Semenjak Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP merilis daftar pemimpin terkorup dan masukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai finalis, banyak pihak yang memberikan tanggapannya. Beberapa di antaranya pasang badan untuk Jokowi, sedangkan yang lain meminta agar Presiden 2 periode tersebut segera diperiksa pihak berwenang. Mantan Ketua KPK, Abraham Samad misalnya, yang meminta lembaga anti rasuah untuk menanggapi permintaan tersebut. Dalam keterangan pada Rabu 1 Januari, Abraham menilai jika KPK tak memberi tanggapan, maka anggapan publik soal pimpinan KPK adalah orang-orang Jokowi benar adanya. Sementara itu, sejumlah pihak pasang badan untuk Jokowi terkait rilis dari OCCRP tersebut. Misalnya relawan pro Jokowi atau Projo yang menganggap publikasi OCCRP adalah upaya framing jahat yang tak hanya merugikan nama baik Jokowi, tapi juga mencederai martabat bangsa Indonesia. Sekretaris Jenderal Projo, Handoko, dalam keterangan pada Rabu 1 Januari mempersilahkan pihak yang memiliki bukti konkret mengenai tuduhan tersebut untuk membawa masalah ini ke ranah hukum. Sementara itu, Ketua Umum Jokowi Mania Immanuel Ebenezer meragukan kredibilitas OCCRP. Bahkan Noel menilai rilis dari lembaga yang berpusat di Amsterdam, Belanda ini pesanan dari kelompok tertentu. Adapun sebelumnya, Jokowi sendiri sudah memberikan respons terkait rilis OCCRP terhadap dirinya. Jokowi menganggap bahwa rilis OCCRP merupakan bagian dari fitnah dan framing jahat terhadap dirinya. Ia lantas meminta tuduhan tersebut dibuktikan. Menurut Jokowi, belakangan ini banyak sekali tuduhan tak berdasar yang dialamatkan padanya. Dikatakan oleh Jokowi bahwa siapapun bisa memakai cara apapun untuk menuduh dirinya. Adapun dalam daftar tersebut, Jokowi bersanding dengan sejumlah nama pemimpin atau mantan pemimpin dunia lainnya. Sosok yang jadi Person of the Year dalam kategori terkorup adalah mantan Presiden Suriah, Bashar al-Assad yang baru saja digulingkan oleh kelompok militan Hayat Tahrir al-Sham pada awal Desember 2024. Penentuan tokoh yang masuk sebagai finalis dilakukan OCCRP berdasarkan voting terbanyak dari para pembaca hingga jurnalis di dunia. Sementara penentuan para tokoh yang menjadi finalis merupakan masukan dari publik, pembaca, jurnalis, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Bawaski. Semenjak Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP merilis daftar pemimpin terkorup dan masukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai finalis, banyak pihak yang memberikan tanggapannya. Beberapa di antaranya pasang badan untuk Jokowi, sedangkan yang lain meminta agar Presiden 2 periode tersebut segera diperiksa pihak berwenang. Mantan Ketua KPK, Abraham Samad misalnya, yang meminta lembaga anti rasuah untuk menanggapi permintaan tersebut. Dalam keterangan pada Rabu 1 Januari, Abraham menilai jika KPK tak memberi tanggapan, maka anggapan publik soal pimpinan KPK adalah orang-orang Jokowi benar adanya. Sementara itu, sejumlah pihak pasang badan untuk Jokowi terkait rilis dari OCCRP tersebut. Misalnya relawan pro Jokowi atau Projo yang menganggap publikasi OCCRP adalah upaya framing jahat yang tak hanya merugikan nama baik Jokowi, tapi juga mencederai martabat bangsa Indonesia. Sekretaris Jenderal Projo, Handoko, dalam keterangan pada Rabu 1 Januari mempersilahkan pihak yang memiliki bukti konkret mengenai tuduhan tersebut untuk membawa masalah ini ke ranah hukum. Sementara itu, Ketua Umum Jokowi Mania Immanuel Ebenezer meragukan kredibilitas OCCRP. Bahkan Noel menilai rilis dari lembaga yang berpusat di Amsterdam, Belanda ini pesanan dari kelompok tertentu. Namun sebelumnya Jokowi sendiri sudah memberikan respons terkait rilis OCCRP terhadap dirinya. Jokowi menganggap bahwa rilis OCCRP merupakan bagian dari fitnah dan framing jahat terhadap dirinya. Ia lantas meminta tuduhan tersebut dibuktikan. Menurut Jokowi, belakangan ini banyak sekali tuduhan tak berdasar yang dialamatkan padanya. Dikatakan oleh Jokowi bahwa siapapun bisa memakai cara apapun untuk menuduh dirinya. Adapun dalam daftar tersebut, Jokowi bersanding dengan sejumlah nama pemimpin atau mantan pemimpin dunia lainnya. Sosok yang jadi Person of the Year dalam kategori terkorup adalah mantan Presiden Suriah, Bashar al-Assad, yang baru saja digulingkan oleh kelompok militan Hayat Tahrir al-Sham pada awal Desember 2024. Penentuan tokoh yang masuk sebagai finalis dilakukan OCCRP berdasarkan voting terbanyak dari para pembaca hingga jurnalis di dunia. Sementara penentuan para tokoh yang menjadi finalis merupakan masukan dari publik, pembaca, jurnalis, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Bawaski. Semenjak Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP merilis daftar pemimpin terkorup dan masukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai finalis, banyak pihak yang memberikan tanggapannya. Beberapa di antaranya pasang badan untuk Jokowi, sedangkan yang lain meminta agar Presiden 2 periode tersebut segera diperiksa pihak berwenang. Mantan Ketua KPK, Abraham Samad misalnya, yang meminta lembaga anti rasuah untuk menanggapi permintaan tersebut. Dalam keterangan pada Rabu 1 Januari, Abraham menilai jika KPK tak memberi tanggapan, maka anggapan publik
soal pimpinan KPK adalah orang-orang Jokowi benar adanya. Sementara itu, sejumlah pihak pasang badan untuk Jokowi terkait rilis dari OCCRP tersebut. Misalnya relawan pro Jokowi atau Projo yang menganggap publikasi OCCRP adalah upaya framing jahat yang tak hanya merugikan nama baik Jokowi, tapi juga mencederai martabat bangsa Indonesia. Sekretaris Jenderal Projo, Handoko, dalam keterangan pada Rabu 1 Januari mempersilahkan pihak yang memiliki bukti konkret mengenai tuduhan tersebut untuk membawa masalah ini ke ranah hukum. Sementara itu, Ketua Umum Jokowi Mania Immanuel Ebenezer meragukan kredibilitas OCCRP. Bahkan Noel menilai rilis dari lembaga yang berpusat di Amsterdam, Belanda ini pesanan dari kelompok tertentu. Adapun sebelumnya, Jokowi sendiri sudah memberikan respons terkait rilis OCCRP terhadap dirinya. Jokowi menganggap bahwa rilis OCCRP merupakan bagian dari fitnah dan framing jahat terhadap dirinya. Ia lantas meminta tuduhan tersebut dibuktikan. Menurut Jokowi, belakangan ini banyak sekali tuduhan tak berdasar yang dialamatkan padanya. Dikatakan oleh Jokowi bahwa siapapun bisa memakai cara apapun untuk menuduh dirinya. Adapun dalam daftar tersebut, Jokowi bersanding dengan sejumlah nama pemimpin atau mantan pemimpin dunia lainnya. Sosok yang jadi Person of the Year dalam kategori terkorup adalah mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad yang baru saja digulingkan oleh kelompok militan Hayat Tahrir al-Sham pada awal Desember 2024. Penentuan tokoh yang masuk sebagai finalis dilakukan OCCRP berdasarkan voting terbanyak dari para pembaca hingga jurnalis di dunia. Sementara penentuan para tokoh yang menjadi finalis merupakan masukan dari publik, pembaca, jurnalis, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Bawaski. Semenjak Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP merilis daftar pemimpin terkorup dan masukkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai finalis, banyak pihak yang memberikan tanggapannya. Beberapa di antaranya pasang badan untuk Jokowi, sedangkan yang lain meminta agar Presiden 2 periode tersebut segera diperiksa pihak berwenang. Mantan Ketua KPK, Abraham Samad misalnya, yang meminta lembaga anti rasuah untuk menanggapi permintaan tersebut. Dalam keterangan pada Rabu 1 Januari, Abraham menilai jika KPK tak memberi tanggapan, maka anggapan publik soal pimpinan KPK adalah orang-orang Jokowi benar adanya. Sementara itu, sejumlah pihak pasang badan untuk Jokowi terkait rilis dari OCCRP tersebut. Misalnya relawan pro Jokowi atau Projo yang menganggap publikasi OCCRP adalah upaya framing jahat yang tak hanya merugikan nama baik Jokowi, tapi juga mencederai martabat bangsa Indonesia. Sekretaris Jenderal Projo, Handoko, dalam keterangan pada Rabu 1 Januari mempersilahkan pihak yang memiliki bukti konkret mengenai tuduhan tersebut untuk membawa masalah ini ke ranah hukum. Sementara itu, Ketua Umum Jokowi Mania Immanuel Ebenezer meragukan kredibilitas OCCRP. Bahkan Noel menilai rilis dari lembaga yang berpusat di Amsterdam, Belanda ini pesanan dari kelompok tertentu. Adapun sebelumnya, Jokowi sendiri sudah memberikan respons terkait rilis OCCRP terhadap dirinya. Jokowi menganggap bahwa rilis OCCRP merupakan bagian dari fitnah dan framing jahat terhadap dirinya.
Ia lantas meminta tuduhan tersebut dibuktikan. Menurut Jokowi, belakangan ini banyak sekali tuduhan tak berdasar yang dialamatkan padanya. Dikatakan oleh Jokowi bahwa siapapun bisa memakai cara apapun untuk menuduh dirinya. Adapun dalam daftar tersebut, Jokowi bersanding dengan sejumlah nama pemimpin atau mantan pemimpin dunia lainnya. Sosok yang jadi Person of the Year dalam kategori terkorup adalah mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad yang baru saja digulingkan oleh kelompok militan Hayat Tahrir al-Sham pada awal Desember 2024. Penentuan tokoh yang masuk sebagai finalis dilakukan OCCRP berdasarkan voting terbanyak dari para pembaca hingga jurnalis di dunia. Sementara penentuan para tokoh yang menjadi finalis merupakan masukan dari publik, pembaca, jurnalis, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Bawaski. Semenjak Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP merilis daftar pemimpin terkorup dan masukkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai finalis, banyak pihak yang memberikan tanggapannya. Beberapa di antaranya pasang badan untuk Jokowi, sedangkan yang lain meminta agar Presiden 2 periode tersebut segera diperiksa pihak berwenang. Mantan Ketua KPK, Abraham Samad misalnya, yang meminta lembaga anti rasuah untuk menanggapi permintaan tersebut. Dalam keterangan pada Rabu 1 Januari, Abraham menilai jika KPK tak memberi tanggapan, maka anggapan publik soal pimpinan KPK adalah orang-orang Jokowi benar adanya. Sementara itu, sejumlah pihak pasang badan untuk Jokowi terkait rilis dari OCCRP tersebut. Misalnya relawan pro Jokowi atau Projo yang menganggap publikasi OCCRP adalah upaya framing jahat yang tak hanya merugikan nama baik Jokowi, tapi juga mencederai martabat bangsa Indonesia. Sekretaris Jenderal Projo, Handoko, dalam keterangan pada Rabu 1 Januari mempersilahkan pihak yang memiliki bukti konkret mengenai tuduhan tersebut untuk membawa masalah ini ke ranah hukum. Sementara itu, Ketua Umum Jokowi Mania Immanuel Ebenezer meragukan kredibilitas OCCRP. Bahkan Noel menilai rilis dari lembaga yang berpusat di Amsterdam, Belanda ini pesanan dari kelompok tertentu. Adapun sebelumnya, Jokowi sendiri merupakan bagian dari fitnah dan framing jahat terhadap dirinya. Ia lantas meminta tuduhan tersebut dibuktikan. Menurut Jokowi, belakangan ini banyak sekali tuduhan tak berdasar yang dialamatkan padanya. Dikatakan oleh Jokowi bahwa siapapun bisa memakai cara apapun untuk menuduh dirinya. Adapun dalam daftar tersebut, Jokowi bersanding dengan sejumlah nama pemimpin atau mantan pemimpin dunia lainnya. Sosok yang jadi Person of the Year dalam kategori terkorup adalah mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad yang baru saja digulingkan oleh kelompok militan Hayat Tahrir al-Sham pada awal Desember 2024. Penentuan tokoh yang masuk sebagai finalis dilakukan OCCRP berdasarkan voting terbanyak dari para pembaca hingga jurnalis di dunia. Sementara penentuan para tokoh yang menjadi finalis merupakan masukan dari publik, pembaca, jurnalis, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Bawaski. Semenjak Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP merilis daftar pemimpin terkorup dan masukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai finalis, banyak pihak yang memberikan tanggapannya. Beberapa di antaranya pasang badan untuk Jokowi, sedangkan yang lain meminta agar Presiden 2 periode tersebut segera diperiksa pihak berwenang. Mantan Ketua KPK, Abraham Samad misalnya, yang meminta lembaga anti rasuah untuk menanggapi permintaan tersebut. Dalam keterangan pada Rabu 1 Januari, Abraham menilai jika KPK tak memberi tanggapan, maka anggapan publik soal pimpinan KPK adalah orang-orang Jokowi benar adanya. Sementara itu, sejumlah pihak pasang badan untuk Jokowi terkait rilis dari OCCRP tersebut. Misalnya relawan pro Jokowi atau Projo yang menganggap publikasi OCCRP adalah upaya framing jahat yang tak hanya merugikan nama baik Jokowi, tapi juga mencederai martabat bangsa Indonesia. Sekretaris Jenderal Projo, Handoko, dalam keterangan pada Rabu 1 Januari mempersilahkan pihak yang memiliki bukti konkret mengenai tuduhan tersebut untuk membawa masalah ini ke ranah hukum. Sementara itu, Ketua Umum Jokowi Mania Immanuel Ebenezer meragukan kredibilitas OCCRP. Bahkan Noel menilai rilis dari lembaga yang berpusat di Amsterdam, Belanda ini pesanan dari kelompok tertentu. Adapun sebelumnya, Jokowi sendiri sudah memberikan respons terkait rilis OCCRP terhadap dirinya. Jokowi menganggap bahwa rilis OCCRP merupakan bagian dari fitnah dan framing jahat terhadap dirinya. Ia lantas meminta tuduhan tersebut dibuktikan. Menurut Jokowi, belakangan ini banyak sekali tuduhan tak berdasar yang dialamatkan padanya. Dikatakan oleh Jokowi bahwa siapapun bisa memakai cara apapun untuk menuduh dirinya. Adapun dalam daftar tersebut, Jokowi bersanding dengan sejumlah nama pemimpin atau mantan pemimpin dunia lainnya. Sosok yang jadi Person of the Year dalam kategori terkorup adalah mantan Presiden Suriah, Bashar al-Assad, yang baru saja digulingkan oleh kelompok militan Hayat Tahrir al-Sham pada awal Desember 2024. Penentuan tokoh yang masuk sebagai finalis dilakukan OCCRP berdasarkan voting terbanyak dari para pembaca hingga jurnalis di dunia. Sementara penentuan para tokoh yang menjadi finalis merupakan masukan dari publik, pembaca, jurnalis, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Bawaski. Semenjak Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP merilis daftar pemimpin terkorup dan masukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai finalis, banyak pihak yang memberikan tanggapannya. Beberapa di antaranya pasang badan untuk Jokowi, sedangkan yang lain meminta agar Presiden 2 periode tersebut segera diperiksa pihak berwenang. Mantan Ketua KPK, Abraham Samad misalnya, yang meminta lembaga anti rasuah untuk menanggapi permintaan tersebut. Dalam keterangan pada Rabu 1 Januari, Abraham menilai jika KPK tak memberi tanggapan, maka anggapan publik
soal pimpinan KPK adalah orang-orang Jokowi benar adanya. Sementara itu, sejumlah pihak pasang badan untuk Jokowi terkait rilis dari OCCRP tersebut. Misalnya relawan pro Jokowi atau Projo yang menganggap publikasi OCCRP adalah upaya framing jahat yang tak hanya merugikan nama baik Jokowi, tapi juga mencederai martabat bangsa Indonesia. Sekretaris Jenderal Projo, Handoko, dalam keterangan pada Rabu 1 Januari mempersilahkan pihak yang memiliki bukti konkret mengenai tuduhan tersebut untuk membawa masalah ini ke ranah hukum. Sementara itu, Ketua Umum Jokowi Mania Immanuel Ebenezer meragukan kredibilitas OCCRP. Bahkan Noel menilai rilis dari lembaga yang berpusat di Amsterdam, Belanda ini pesanan dari kelompok tertentu. Adapun sebelumnya, Jokowi sendiri sudah memberikan respons terkait rilis OCCRP terhadap dirinya. Jokowi menganggap bahwa rilis OCCRP merupakan bagian dari fitnah dan framing jahat terhadap dirinya. Ia lantas meminta tuduhan tersebut dibuktikan. Menurut Jokowi, belakangan ini banyak sekali tuduhan tak berdasar yang dialamatkan padanya. Dikatakan oleh Jokowi bahwa siapapun bisa memakai cara apapun untuk menuduh dirinya. Adapun dalam daftar tersebut, Jokowi bersanding dengan sejumlah nama pemimpin atau mantan pemimpin dunia lainnya. Sosok yang jadi Person of the Year dalam kategori terkorup adalah mantan Presiden Suriah, Bashar al-Assad, yang baru saja digulingkan oleh kelompok militan Hayat Tahrir al-Sham pada awal Desember 2024. Penentuan tokoh yang masuk sebagai finalis dilakukan OCCRP berdasarkan voting terbanyak dari para pembaca hingga jurnalis di dunia. Sementara penentuan para tokoh yang menjadi finalis merupakan masukan dari publik, pembaca, jurnalis, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Bawaski. Semenjak Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP merilis daftar pemimpin terkorup dan masukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai finalis, banyak pihak yang memberikan tanggapannya. Beberapa di antaranya pasang badan untuk Jokowi, sedangkan yang lain meminta agar Presiden 2 periode tersebut segera diperiksa pihak berwenang. Mantan Ketua KPK, Abraham Samad misalnya, yang meminta lembaga anti rasuah untuk menanggapi permintaan tersebut. Dalam keterangan pada Rabu 1 Januari, Abraham menilai jika KPK tak memberi tanggapan, maka anggapan publik soal pimpinan KPK adalah orang-orang Jokowi benar adanya. Sementara itu, sejumlah pihak pasang badan untuk Jokowi terkait rilis dari OCCRP tersebut. Misalnya relawan pro Jokowi atau Projo yang menganggap publikasi OCCRP adalah upaya framing jahat yang tak hanya merugikan nama baik Jokowi, tapi juga mencederai martabat bangsa Indonesia. Sekretaris Jenderal Projo, Handoko, dalam keterangan pada Rabu 1 Januari mempersilahkan pihak yang memiliki bukti konkret mengenai tuduhan tersebut untuk membawa masalah ini ke ranah hukum. Sementara itu, Ketua Umum Jokowi Mania Immanuel Ebenezer meragukan kredibilitas OCCRP. Bahkan Noel menilai rilis dari lembaga yang berpusat di Amsterdam, Belanda ini pesanan dari kelompok tertentu. Adapun sebelumnya, Jokowi sendiri sudah memberikan respons terkait rilis OCCRP terhadap dirinya. Jokowi menganggap bahwa rilis OCCRP merupakan bagian dari fitnah dan framing jahat terhadap dirinya.
Ia lantas meminta tuduhan tersebut dibuktikan. Menurut Jokowi, belakangan ini banyak sekali tuduhan tak berdasar yang dialamatkan padanya. Dikatakan oleh Jokowi bahwa siapapun bisa memakai cara apapun untuk menuduh dirinya. Adapun dalam daftar tersebut, Jokowi bersanding dengan sejumlah nama pemimpin atau mantan pemimpin dunia lainnya. Sosok yang jadi Person of the Year dalam kategori terkorup adalah mantan Presiden Suriah, Bashar al-Assad yang baru saja digulingkan oleh kelompok militan Hayat Tahrir al-Sham pada awal Desember 2024. Penentuan tokoh yang masuk sebagai finalis dilakukan OCCRP berdasarkan voting terbanyak dari para pembaca hingga jurnalis di dunia. Sementara penentuan para tokoh yang menjadi finalis merupakan masukan dari publik, pembaca, jurnalis, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.